Haleluya, Shalom Grow Generation. Wow, saya percaya dalam hal apapun, sekalipun kita masih belum bisa bertatap muka dengan muka, tapi saya percaya kita semua tetap penuh sukacita, tetap penuh damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari sama-sama siang hari ini kita lebih lagi berikan pujian, berikan penyembahan yang terbaik. Karena yang kita sembah adalah Tuhan, Raja segala raja, bukan manusia. Mari sama-sama berikan hatimu, berikan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala kita di hadapannya. Mari satukan hati kita dimanapun kita berada saat ini. Biar ibadah ini penuh kuasa, ibadah ini penuh kemenangan, ibadah ini mendatangkan mukjizat dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau memenuhi setiap hati kami. Hati yang haus, hati yang lapar, Tuhan puaskan dengan kuat kuasa hadirat Tuhan siang hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau persembahkan segala yang terbaik yang ada dalam hidup kami, dan semuanya hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tabiskan ibadah ini hanya dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Yes, mari angkat ucapan syukurmu. Terpujilah Tuhan. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari sama-sama kita buka hati kita lebih lagi. Yes. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi teman-teman, sama-sama nyatakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, dan kami katakan Kau baik Tuhan. Yes. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
sama-sama dengan lembut nyatakan lebih lagi. Dan kami mau sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar teman-teman saja nyatakan, ku mau memuji-Mu. Yes. Ku menyembah. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau yang layak terima segala pujian kami. Yes. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi dengan tangan kita yang terangkat, sama-sama nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus. Yes, mari sembah, kami puji dan kami muliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, bahkan dalam kondisi apapun, biarkan kami menyembah-Mu lebih lagi. Penuhi kami, jamah hati kami. Terima kasih, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Mari sama-sama siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan, teman-teman. Saya ajak dan saya undang teman-teman untuk sama-sama angkat tangan kita. Mari responi hadiratnya. Mari responi hadiratnya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi penuhi kami Tuhan. Sebab bagi Tuhan segala pujian, segala hormat dan kuasa. Yes. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus, Tuhanku.
lagi dengan segenap hati nyanyikan bagimu pujian, hormat kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari dengan penuh iman bagimu pujian. Amin. Engkau kebanggaan dalam hidup kami Bapa. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus tiada yang sepertimu Yesus tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Haleluya. Yang seperti Engkau tiada lain dan tiada lagi seperti Kau Yesusku. Yes, terima kasih Tuhan. Bila setiap pujian penyembahan kami, senangkan hati Tuhan. Dan siang hari ini kami mau siapkan hati kami lebih lagi. Duduk diam mendengarkan setiap isi hatimu, berkati hamba-Mu. Bila Tuhan penuhi dan urapi hamba-Mu lebih lagi. Bila setiap kami mendengarkan, kami boleh diubahkan, kami boleh diberkati, kami boleh dipulihkan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami satukan hati kami lebih lagi di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama nyatakan. Amin. Ya shalom guys, jadi sedikit kita mau share tentang kebenaran firman Tuhan yang akan coba kita sama-sama baca di Matius 8 ayat 25 sampai 27. Nah, di sini sebelumnya teman-teman biar tahu tema kita minggu ini apa sih, yaitu adalah masalah sejati. Nah, sebelum kita baca, gue mau jelasin sedikit apa sih artinya masalah sejati itu. Nah, kadang seringkali kita tuh menganggap semua masalah yang datang di dalam kehidupan kita itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan mengkhawatirkan. Nah, padahal ada suatu kebenaran yang sangat penting yang kita harus tahu. Yuk kita sama-sama baca. Coba kita buka di Matius 8 ayat 25 sampai 27. Nah, ini yuk kita sama baca dulu. Nah, perikopnya adalah angin ribut diredakan. Nah, ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Nah, di sini kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus itu saat itu naik ke dalam perahu dan murid-murid mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, Yesus lagi tidur nih. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang gini ke mereka, ke murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, di sini murid-muridnya Tuhan Yesus itu udah lama banget ngikut Yesus, udah banyak banget perjalanan yang dilewatin sama Yesus. Nah, secara nggak sadar sebenarnya ketika suatu masalah itu datang ke dalam kehidupan kita, ya kan, sekalipun Tuhan tuh nggak akan pernah tinggalkan kita, gitu loh. Dia akan terus di samping kita. Nah, kenapa bilang kayak gitu? Karena Tuhan di sini bilang, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Padahal di saat itu murid-muridnya Tuhan Yesus tahu dia lagi ngikutin siapa, dia lagi di kapal sama siapa. Dia tahu ketika angin ini ibaratnya suatu masalah. Nah, ya kan, masalah itu boleh datang. Itu sebenarnya begini.
yang harus kita sama-sama pahami adalah masalah datang ke kehidupan kita, artinya masalah itu yang sedang memproses kita sebenarnya. Bukan jadi masalah itu dianggap sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan. Nah, jadi teman-teman, mungkin di tengah pandemi seperti ini banyak banget masalah yang datang. Sorry to say, kayak masalah ekonomi atau masalah yang lainnya, atau yang tadi biasanya kita sering ketemu pacar kita jalan ke mall ini segala macam jadi nggak bisa, ya kan. Lalu yang tadinya kita bisa nikmatin gaji 1 bulan full ternyata dipotong. Dan bahkan gue pun dengar dari beberapa teman-teman gue ada di perusahaan-perusahaan besar tuh di Jakarta, mereka motong habis THR-nya. Nah, sebenarnya gini, mungkin itu bagi orang yang nggak kenal Tuhan itu menjadi suatu masalah yang sangat besar, ya kan? Nah, tetapi buat kita yang orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita mesti ubah perspektif kita menjadi suatu hal yang baru, yaitu adalah masalah itu datang itu untuk memproses kita, teman-teman. Karena ada satu ilustrasi yang sangat penting tentang masalah ini. Jadi ibaratnya gini, sebenarnya ketika kita ada datang nih masalah nih, berbondong-bondong ya kan, segala macemnya. Ya mungkin tahun ini kita mau merit, jadinya nggak bisa, mesti ada planning yang mesti dirubah. Yang tadinya kita mau beli mobil baru ada yang mau dirubah, tapi dan yang lain-lain. Nah, ada satu hal yang penting. Gini, ini ilustrasi yang sangat penting nih. Ulat itu sebelum menjadi kupu-kupu, ya kan, dia harus menjadi kepompong dulu, ya kan. Nah, bisa nggak sih Tuhan pada saat menciptakan ulat itu untuk berubah jadi kepompong, untuk berubah menjadi kupu-kupu, kepompongnya itu cepet robek, ya kan. Tapi kalau kita tahu kepompong itu keras tuh, ya kan. Jadi si ulat ini ketika udah memproses menjadi sebuah kupu-kupu, dia akan berusaha keras. Nah, itu sebuah masalahnya dia nggak bisa keluar cepat dari kepompong itu. Lalu dia langsung akhirnya keluar, dan efek dari proses itu adalah dia mempunyai sayap yang sangat kuat gitu. Nah, sama kayak ini, masalah datang ke kehidupan kita itu adalah suatu proses yang sangat luar biasa gitu kan. Dan jangan pernah sekalipun anggap Tuhan meninggalkan kita. Enggak, Tuhan Yesus itu gak pernah meninggalkan kita sama sekali. Bahkan ketika masalah itu datang, Tuhan bukannya gak sayang kita dan membiarkan itu semua, enggak. Tapi sebenarnya Tuhan lagi di samping kita, terus Tuhan nangis. Tuhan nangis untuk kita. Terus mungkin karena Tuhan nangis untuk kita, dan Tuhan lagi cari cara untuk menyelamatkan kita gitu. Makanya masalah sejati yang di sini adalah kita mesti sama-sama tahu masalah itu boleh datang ke dalam kehidupan kita, itu bukan menjadi suatu hal yang sangat harus dikhawatirkan. Tetapi masalah itu datang ke kehidupan kita, kita ubah pandangan kita menjadi suatu proses yang bisa mendewasakan kita. Sama seperti kupu-kupu tadi, makanya dia jadi indah. Nah, itu juga dengan kita, ketika kita mau diproses dengan permasalahan-permasalahan itu, itulah saatnya kita nanti akan menempuh suatu jalan yang sangat indah, dan itu saatnya kita untuk mengajarkan orang lain tentang hal ini. Nah, jadi teman-teman, aku sendiri pun aku mau kesaksian dikit. Jadi aku sendiri pun mengalami suatu krisis ekonomi yang sangat parah di tengah pandemi kayak gini. Beberapa pekerjaanku di hold, beberapa usahaku kena postpone dan lain-lain. Bahkan jujur aja tahun ini ada suatu barang yang mesti ditarik dari kehidupan aku karena aku gak bisa bayar. Tapi ketika aku di dalam kondisi down saat itu, aku baca firman ini. Ketika badai itu datang, Tuhan Yesus cuma bilang diam ke badai itu. Sama kayak kita juga punya kuasa untuk memanipulasi pikiran kita, untuk kita berpikir kepada masalah itu, hey diam masalah, maka kita akan menemukan jalan-jalan yang lain. Akibatnya dari itu aku berdoa sama Tuhan, terus aku bilang, Tuhan aku mesti kayak gimana, yang aku dapatkan aku hanya disuruh taat dan mengikuti apa maunya Tuhan gitu guys. Jadi teman-teman yang saat ini karena pandemi ini banyaknya suatu masalah yang muncul,
suatu masalah yang hadir di kehidupan kita, yuk kita sama-sama belajar, kita pahami ini menjadi sebuah proses, bukan menjadi sebuah masalah gitu. Dulu gue pernah dengar satu orang ngomong gini, kalau badai nih ya, badai itu ibarat masalah, terus satu lagi datang badai lagi ya kan. Nah, badainya itu dari pikiran kita, kalau disatuin, kalau kita nggak cepet, kalau kita mau nyatuin itu jadinya topan, makin gede ya kan. Makanya kita mesti rubah perspektif, kita mesti kurung badai ini atau masalah ini, kita hardik, kita berpikir lagi lebih jernih, kita datang ke Tuhan, tanya mau Tuhan apa, tanya apa sih yang dari proses ini apa yang akan kita dapatkan. Itu wajib kita tanyain sama Tuhan, kita datang sama Tuhan itu udah paling the best banget. Jadi teman-teman, semangat terus di tengah pandemi ini, semangat terus apapun yang terjadi. Ada satu kata-kata yang pengen gue sampaikan sama kalian. Yesus nggak cuma datang dalam kehidupan kita untuk membuat hidup kita tenang, tapi dia tetap membiarkan kita berproses di dalam kehidupan kita, gitu teman-teman. Jadi gue mau berdoa buat teman-teman yang saat ini ada di rumah, yang lagi nonton live streaming ini, yang tadi kita udah menyaksikan PPW yang dibawa oleh Bang Johannes, ya kan? Yuk gue mau berdoa buat kalian, dan gue mau berdoa juga buat kehidupan gue dan buat teman-teman yang ada di dalam kehidupan gue. Yuk. Bapa di dalam surga, yang kami percaya tahun ini sangat unik. Banyak kejadian-kejadian yang sangat luar biasa terjadi di tahun ini. Tapi yang kami percaya Bapa, masalah boleh ada untuk membuat kami menjadi lebih baik lagi. Masalah boleh ada untuk membuat kami lebih dewasa lagi, dan yang kami tahu Engkau selalu ada di samping kami, mendampingi kami kemanapun kami pergi. Bapakku yang baik, aku berdoa untuk teman-teman yang saat ini mungkin terkena dampak atau efek yang sangat luar biasa dari pandemi ini Bapak. Bapak yang aku percaya, berkati dia Yesus Kristus yang baik, yang aku percaya Kau gak akan biarkan dia sampai kelaparan Yesus Kristus yang baik. Begitu juga dengan kehidupanku Bapak yang baik. Dan Bapak yang baik, aku juga berdoa buat teman-teman yang saat ini di luar mungkin sedang mengalami suatu masalah yang lebih parah lagi akibat pandemi ini. In the name of Jesus, Kau akan samperin mereka Bapakku yang baik. Kau akan ingatkan mereka dan Kau akan peluk mereka terus Bapak yang baik. Dan Bapak, aku juga berdoa agar pandemi COVID-19 ini agar cepat segera berakhir Bapak yang baik. Dan yang aku percaya Bapak, hasil dari COVID ini akan luar biasa, terutama pada kemuliaan-Mu yang kudus Bapak yang baik. Walaupun kami gak bisa beribadah di gereja, tapi Kau memberikan mesbah-mesbah kudus-Mu di tiap-tiap rumah Yesus Kristus yang baik. Dan Bapak yang baik, itu adalah suatu hal proses yang sangat luar biasa mendewasakan kami. Jadinya kami nggak cuma berpikir ibadah itu hanya bisa di gereja, tapi kami tetap mengejar kemuliaan-Mu pada saat keadaan seperti ini juga Bapak yang baik. Dan Bapak yang baik, aku juga berdoa Bapak yang baik untuk beberapa pemimpin di gereja ini, di gereja GBI Anugerah Grace 2 Bapak yang baik, Kau berkati gembala kami Pak Iwan Bapak yang baik, Kau jaga aspek kehidupannya dan keluarganya Bapak yang baik, dan juga usahanya Kau berkati Bapak yang baik. Dan Bapak, kami juga berdoa, aku juga berdoa untuk Wakil Gembala 1 dan Wakil Gembala 2, Kau jaga mereka juga di dalam kehidupannya, dan Kau berkati juga mereka di dalam ekonominya Bapak yang baik. Dan Yesus, aku juga berdoa untuk beberapa ketua-ketua yang ada di tempat ini, ada koordinator ibadah 1, 2, ketua DP3, ketua Youth, NGC, ketua KPA, Kabit Doa, dan juga ketua Grow Generation. Kau berkati Bapakku yang baik, Kau lindungi mereka Yesus Kristus yang baik, agar mereka tetap selalu dekat padamu Yesus yang baik, dan menjaga suatu hal yang sangat luar biasa Bapak yang baik. Dan Bapak, berkati juga teman-teman yang di luar sana yang mungkin ingin banget membangun ibadah online seperti ini Bapak yang baik di gereja-gerejanya. Kau berkati mereka, Kau tunjukkan jalan yang luar biasa untuk mereka juga dapat men-share lewat streaming online yang saat ini ada Bapak yang baik. Dan Yesus, terima kasih atas kuasa berkat-Mu Bapak yang baik. Dan Bapak, kami mau berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami Bapak yang baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo guys, terima kasih untuk sudah menyaksikan ibadah live streaming Grow Generation. Dan sebentar sedikit kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah setiap hari Sabtu di malam minggu jam 7 malam itu ada ibadah Youth NGC Lojur. Jadi untuk teman-teman yang masih berusia 12 sampai 20 tahun bisa langsung pantengin akun YouTube ini di setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah, terus buat teman-teman jangan lupa juga untuk ibadah raya setiap jam 9 pagi di hari Minggu. Nah, yang ketiga jangan lupa untuk terus pantengin channel ini dan setiap jam 12 siang untuk sama-sama kita beribadah Dewasa Muda Grow Generation. Dan teman-teman selalu semangat dan selalu tonton konten-konten yang bermanfaat dan luar biasa. Thank you teman-teman. God bless you.